Kalau Windowsmu berat seperti ini, RAM usage-nya besar, CPU usage-nya tinggi seperti ini, kalian install ulang dan tetap tinggal gunakan satu tools ini, kemudian tweak dengan mudah Windows kalian, pakai satu klik aja, langsung RAM usage-nya bisa turun dan juga CPU usage-nya jauh lebih kecil. Windows-nya pun juga jadi lebih responsif jika dibandingkan dengan sebelumnya. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id. Buat teman-teman pengguna Windows 11 yang merasa kalian sudah install ulang tapi ternyata masih terasa berat, di video ini kita akan sharing bagaimana cara untuk tweak Windows 11 kalian biar jadi lebih ringan lagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di laptop yang akan kita tweak Windows-nya guys. Untuk laptop kita ini adalah Asus A455L, spesifikasinya kalian bisa cek di deskripsi ya. Sebenarnya tidak support Windows 11 tapi kita paksakan untuk install Windows 11. Sekarang kita akan setting dan tweak Windows-nya biar bisa jalan lebih lancar lagi di laptop ini teman-teman. Sebelumnya kita coba cek terlebih dahulu di Task Manager saat kondisi idle seperti ini. Kalian bisa lihat RAM usage-nya sudah 78% karena memang laptop ini RAM-nya hanya 4 GB. Jadi saat idle RAM-nya sekitar 2,8 GB dan CPU usage-nya sudah 60%. Sekarang kita akan langsung tweak aja Windows-nya guys. Dan untuk tools yang akan kita gunakan untuk tweak kali ini adalah CTT Tools yang merupakan salah satu tools yang sangat populer untuk tweak dan juga setting Windows kalian dengan lebih mudah. Caranya silahkan langsung buka browser aja, kemudian ketikkan di browser kalian CTT Tool, lalu masuk ke kristitus.com di sini guys. Kalian juga bisa kunjungi channel YouTube-nya Kristitus ini, dia banyak bahas juga tentang Linux ataupun tentang tools ini teman-teman. Kemudian untuk mulai menjalankan tools ini caranya sangat mudah, kita tidak perlu install apapun, tidak perlu download apapun, cukup kalian copy aja komen di sini. Tinggal copy, kemudian pilih start menu, ketikkan PowerShell dan pilih Run as Administrator. Lalu pilih Yes. Setelah masuk di sini tinggal klik kanan aja dan Enter. Lalu kita tunggu sampai CTT Tools-nya jalan teman-teman. Dan ini adalah tampilan dari CTT Tools-nya teman-teman. Saat ini UI-nya baru ya, karena memang ini versi terbaru sudah diupdate oleh Kristitus-nya. Di sini ada menu install, kemudian ada tweak, ada config, ada update, dan juga ada Windows 11 Creator. Kalau teman-teman ingin install atau mengupdate aplikasi yang sudah ada di laptop atau di PC kalian tinggal pilih aja menu install di sini. Kemudian teman-teman tinggal cari aja aplikasi yang ingin kalian install dan tinggal kalian install aja guys. Misal kita akan coba install Brave Browser di sini, tinggal kita pilih Brave. Kemudian untuk menginstal tinggal pilih install atau upgrade application di sini. Kemudian kita tunggu installing apps-nya sampai selesai. Nanti kita akan remove Microsoft Edge, jadi kita akan ganti dengan Brave Browser aja karena Microsoft Edge itu walaupun basisnya sama dengan Brave yaitu Chromium, tapi dengan adanya Microsoft Edge di Windows 11 itu memang membuat berat karena dia running di background dan ada beberapa service yang running dengan Microsoft Edge-nya. Setelah selesai kita coba cek, kalian bisa lihat Brave Browser-nya langsung terinstall di Windows kita guys. Jadi kalau kalian ingin install aplikasi atau mungkin ingin uninstall dan update aplikasi yang ada di laptop atau di PC kalian, tinggal gunakan menu install di sini. Kemudian sekarang kita masuk ke menu tweak. Untuk tampilan menu tweaknya sendiri saat ini sudah berubah juga, ada standard, kemudian minimal, kalian juga bisa clear dan di sini ada get install tweak. Kalau kalian pilih standar, tinggal pilih standar aja, maka secara otomatis akan dicentang seperti ini. Atau kalau ingin lebih minimal lagi yang ditweak, tinggal pilih minimal di sini. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Teman-teman juga bisa kombinasikan, misal pilih standar, di sini esensialnya ada berapa yang sudah dicentang, mulai dari activity history akan di disable, kemudian consumer feature akan di disable, kemudian akan running disk cleanup dan beberapa menu lainnya. Enaknya lagi di sini kalau kalian tidak tahu ini fungsinya apa, kalian tinggal arahkan kursor kalian ke sini, langsung akan muncul keterangan seperti ini guys. Kalau misal ingin lihat sumbernya, kalian tinggal arahkan ke tanda tanya atau klik juga di tanda tanya ini juga bisa. Maka di sini akan muncul source kode apa yang nanti akan dilakukan dari menu ini. Jadi sangat informatif sekali CTT Tools yang versi terbaru ini karena selain bisa kita gunakan dengan mudah, keterangannya pun di sini juga jelas. Di sini kita akan disable juga hibernation agar nanti local disknya bisa lebih lega lagi. Kemudian kalau kalian tidak suka dengan layout baru dari Windows 11, kalian juga bisa pilih yang start menu previous layout. Tapi kalau kalian lebih suka dengan tampilan menu yang baru, kalian jangan centang di sini.
Kita akan remove juga widget karena bikin berat aja kita jarang pakai, jadi kita akan remove widget di sini guys. Lalu untuk yang advanced tweak di sini kalian juga bisa setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena nanti kita akan gunakan Brave Browser, kita centang di Brave Browser biar beberapa fiturnya di disable. Kita juga disable unsigned RDP file, kita disable juga IP versi 6. Kemudian kita centang di sini juga Copilot kita akan disable juga. Microsoft Edge kita akan remove aja teman-teman karena kita sudah pakai Brave Browser, dan OneDrive kita juga tidak pakai, jadi kita remove aja. Notification tray calendar kita juga akan disable. Kemudian untuk konteks menu saat klik kanan kita akan pakai konteks menu yang lama. Storage Sense di sini kita juga akan disable aja. Xbox and gaming computer kita akan disable juga karena kita tidak akan gunakan Windows-nya untuk main game. Tapi kalau kalian butuh ini, jangan di disable ya. Kemudian visual efeknya kita akan setting ke best performance, tapi ini nanti visual dari Windows 11-nya akan kurang ya, seperti efek transparan, itu akan di disable, tapi konsekuensinya performanya akan jadi lebih cepat lagi. Di sini kita juga akan remove UEFI apps yang ada di Windows 11, dan Teredo kita juga akan disable. Untuk settingan lainnya silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys. Lalu di sini kalian juga bisa customize preference yang ada di laptop atau di PC kalian. Kemudian setelah kalian pilih untuk mulai running tweaknya, tinggal pilih run tweaks di sini dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah tweaknya selesai, kalian bisa cek di PowerShell-nya tadi teman-teman. Kalau kalian ingin lihat proses-prosesnya, kalian bisa cek dari sini ya. Kalian bisa lihat ini adalah komen atau script yang dijalankan dari tweak yang sudah kita lakukan tadi. Selain tweak, di sini ada juga menu config. Kalian bisa konfigurasi juga Windows kalian. Kalian bisa aktifkan Hyper-V dari sini juga. Kalian bisa aktifkan Windows Sandbox dan menu lainnya dari sini juga guys. Lalu kalau kalian ingin setting Windows Update, tinggal masuk aja ke menu Updates. Teman-teman bisa pilih Security Setting. Nanti fitur update-nya akan di-delay sampai 1 tahun, tapi untuk security update-nya kalian akan tetap dapat setelah 4 hari guys. Ini cara yang paling aman agar kalian tidak dapat updatean Windows yang biasanya malah jadi banyak bug atau masalah. Atau kalau kalian ingin disable semua updatean, tinggal pilih disable all update di sini. Misal kita akan disable all update aja, tinggal pilih disable all update dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah kita disable Windows Update, di sini ada juga menu Windows 11 Creator. Teman-teman bisa buat file ISO Windows 11-nya biar jadi lebih ringan lagi. Jadi kalau kalian install nanti, Windows 11-nya sudah ringan, tidak perlu kalian tweak lagi guys. Setelah selesai kita gunakan CTT Tools, kalian bisa keluar. Kemudian kita akan restart laptop atau PC kita. Setelah restart kalian bisa lihat perbedaannya. Sekarang tampilan taskbarnya lebih clean ya. Di bagian kiri sudah nggak ada lagi widget, kemudian Copilot, Microsoft Edge, Task View juga sudah nggak ada di taskbar guys. Di sini hanya ada File Explorer, Start Menu, dan juga Microsoft Store. Kalau kalian tidak butuh Microsoft Store, kalian juga bisa uninstall Microsoft Store-nya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu kalau kita klik di sini, kalian bisa lihat sekarang sudah lebih responsif daripada sebelumnya, karena tadi kita sudah disable visual effect yang ada di Windows 11 ya guys. Beberapa UEFI apps dan bloatware-nya pun juga sudah berhasil kita remove dari sini, termasuk Microsoft Edge. OneDrive-nya pun juga sudah di-remove dari Windows 11-nya. Kalau kalian perhatikan di sini sekarang lebih responsif ya. Kita buka File Explorer, langsung buka seperti ini. Kalau tadi itu ada loadingnya guys. Kemudian kalau kita klik kanan di desktop, sekarang sudah pakai konteks menu yang lama, tapi ini sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Dan untuk RAM usage-nya saat idle seperti ini hanya 1,9 GB aja. Kalau tadi sebelum kita tweak itu saat idle 2,8, sekarang bisa kita pangkas sekitar hampir 900 MB-an. Jadi available-nya masih banyak, kalian bisa jalankan aplikasi lebih leluasa lagi. Begitupun dengan CPU usage-nya, di sini sekarang sudah tidak terlalu tinggi, hanya 5%, naik ke 8%, variasi, tapi tidak sampai di atas 50% lah ya. Tadi saat kondisi idle itu CPU usage-nya sudah lebih dari 30-50%-an, padahal tidak running aplikasi apapun. Kalau kalian ingin lebih ekstrim lagi, RAM usage-nya lebih kecil, kalian bisa disable Windows Security atau Windows Defender, karena memang Windows Defender ini lumayan besar makan RAM-nya. Tapi dengan konsekuensi keamanan di laptop atau di PC kalian itu akan lebih rentan. Kami sarankan ini jangan disable agar laptop atau PC kalian lebih aman lagi guys. Sekarang kita akan cek juga
untuk Windows update-nya apakah berhasil kita disable teman-teman. Teman-teman bisa lihat Windows update-nya sudah berhasil kita disable pakai CTT Tools-nya juga. Jadi sekarang kalian tidak akan mendapatkan update secara otomatis yang justru beberapa waktu yang lalu banyak membuat laptop atau PC itu malah dapat masalah. Kalian bisa aktifkan lagi Windows Update ini menggunakan CTT Tools tadi, sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian.